Perkenalkan, nama saya Herculanus Trinanda Gerhana atau H. Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 semester 2 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Panjabakti Pontianak, mata kuliah Riset Operasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan riset operasi yang dimulai dari pengertian, tahapan, model, definisi, tujuan, dan contoh. Riset operasi. Pada mulanya, riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang, maka terjadinya sebuah kebutuhan. Ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah, pimpinan-pimpinan perang meminta saran kepada ahli-ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahan secara strategis. Pengertian riset operasi. Metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya menggunakan pendekatan ilmiah berupa program linier. Pada tahun 1939, G.A. Robert dan E.C. Willia mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara AU Inggris. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Tefden dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1942 sampai 1943, dibentuklah divisi riset analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode yang digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya ke dalam suatu permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Model QR, penyederhanaan realitas dari sistem yang kompleks yang menunjukkan hubungan-hubungan atau langsung ya atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dan pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sederhana diteliti sehingga menjadi satu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model: menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan, penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu 1. Linear programming. Menurut Friedrich S. Hillner dan Gerald J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk mekanis atau minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. 2. Penerapan teori antrian adalah teori yang mengangkut secara matematis dan dari barisan-barisan penungguan. 3. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka panjang. Persediaan adalah untuk menunjang kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. Teori permainan adalah teori dari ilmu matematika yang mengajar tentang interaksi antar agen, di mana tiap dalam strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda pada setiap agen. Program simulasi
atau simulation. Simulasi atau proses peniruan dalam sistem yang menyata besar keadaan sekeliling, state of array. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat pada karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik ataupun sistem yang abstrak tertentu. Menurut Operation Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam melaksanakan masalah yang kompleks dan pengolahan sistem manajemen yang besar, baik menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintahan, uang, industri, bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah, serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan dalam sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisis uang ada dan adanya keterbatasan resource atau sumber daya. Model-model riset operasi. Terdapat beberapa klasifikasi model dalam riset operasi. Model matematik. Model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematika dalam penggunaannya. Ada dua model matematika, yaitu model probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti, contoh apakah hari ini akan hujan. Dua, model deterministik, yaitu membahas untuk situasi yang pasti, contohnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya adalah pada jam dinding, jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menit, dan jarum detik. Model ikonik. Model ikonik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari yang ada. Contoh pensil, pena, dan lain-lain. Model ikonik dapat diobservasi atau diamati, dipegang atau disentuh, dan dapat dijelaskan atau akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Tahap umum dalam riset operasi. Ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu 1. Merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. 2. Membentuk model matematis, membuat keadaan model matematis agar membuat permasalahan lebih jelas dan dimengerti dan mengetahui hubungan yang saling terkait. 3. Mencari penyelesaian masalah. Alat analisis pada riset operasi dipilih alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 4. Menguji atau validasi model. Proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan diri apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar pengujian validasi dan dengan mempertimbangkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. 5. Melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat. Pembuatan keputusan sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi: persoalan biaya permasalahan berbagai produk, perencanaan produksi, persoalan atau masalah percampuran, persoalan transportasi, persoalan antrian dan inventory, persoalan network planning atau PRED. Contoh riset operasi. Satu perusahaan menghasilkan 2 produk meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja, 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan?
Perumusan persoalan dalam tabel berikut ini yang saya gambarkan. Kedua, perumusan persoalan dalam bentuk matematika yang saya gambarkan. Langkah-langkah dalam perumusan model LP. Definisi variabel keputusan, division atau division variabel. Variabel yang nilainya akan dicari. Rumus fungsi tujuan, maksimasi atau minimasi. Tentukan koefisien dari variabel keputusan. Rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya masing-masing perubahan keputusan. Tentukan jumlah kesediaan sumber daya sebagai pembatas. Tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan atau kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Perumusan persoalan dalam model LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan X1 dan kursi dengan X2, maka variabel keputusan X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2 jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Perumusan fungsi tujuan, laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis. Maksimal laba 8 kali 1 tambah 6 kali 2 dalam satuan Rp10.000. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia dalam 60 jam, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 60. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan 4 jam. Pada proses pemolesan, waktu yang tersedia 48 jam. 2x1 tambah 4x2 sama dengan 48. Kendala non-negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Sekian dari saya Hatrinanda Gerhana, kelas A1 semester 2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak, mata kuliah Riset Operasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SMM. Sekian dan terima kasih.